ini ulama. Ini perpaduan usul fikih dan fikih. Jadi fardu itu ya agak angkuh lah kira-kira gitu. Angkuh itu kalau baik namanya izzatun nafs. Memang harus beda. Lah di sini. Nah, di bab zakat juga sama. Ukuran wajib itu apa? Akhadhal imamu qahron atau la yuqta'u yadu sariki. Ben kita tambah pinter. Tetap goblok ya ora apa-apa zaman akhir, tapi iki tak pinterno sithik lah. Ketika seseorang diputuskan wajib zakat, kok tidak mau zakat? Efek hukumnya apa? Akhadhal imamu qahron. Imam boleh ngambil paksa. Atau kalau mustahik itu nyuri dengan kadar yang memang jatahnya la tuqta'u yadu. Mergo ana syubhatul milki. Paham ya? Jadi sampean misalnya fakir, tanggane Pak Khalidin gak gelem zakat, nyolong jatah. Andaikan dia lomo mustahik kamu itu dapat sekian. Itu enggak boleh dipotong tangannya karena kamu ngambil jatah. Jadi sekali diputuskan wajib itu punya akibat akhadhal imamu qahron atau la tuqta'u yadu sari. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu konsisten. Nah, sekarang yang dikatakan fikih itu ainut ta'ah apa shawab, apa hak. Nah, itu yang ulama berdebat. Sekarang misalnya sampean tak bedheki begini. Sing darani salat sing sah iku madhep kiblat. Betul kan? Ya, betul. Masih ingat ya? Sekarang madhep kiblat itu menjadi baik karena nurut Allah apa karena madhep kiblat? Karena nurut Allah. Sehingga semangat fikih itu semangat taat ning Allah. Falau sholla arba'a raka'atin bi arba'i jihadin itu enggak perlu i'adah. Karena ketika aku istihad sana itu kiblat, rakaat kedua rubah ke sana, rakaat ketiga rubah. Allah ngitunge cah iku capek oleh kepen roh kiblat tenanan nganti spekulasi ping 4. Artinya apa? Karena kadang Allah itu butuh taat apa butuh kasile? Butuh taat. Nah, ini yang paling angel. Tapi di dalam banyak hal kaidah fikih itu al-ibrah bima fi nafsil amri. Kadang bima fi dzannil mukallaf wa bima fi nafsil amri. Kadang mu al-ibrah bima fi dzannil mukallaf la bima fi nafsil amri. Jadi selalu fikih itu khilaf. Fikih yang furu'iyah maksudnya, yang furu'iyah. Ini kadang-kadang rada angel gurumu ini. Nah, sekarang misalnya seperti itu. Ijtihad tadi. Ijtihad itu apa coba? Ya tadi, ketika Anda sholat madhep sana terus taghayyara ijtihaduka dan memutuskan kiblat ke sana, kamu harus nuruti ijtihad kamu apa enggak? Harus nuruti kan? Karena kalau kamu teruskan di rakaat kedua madhep sana berarti kamu ibadah dengan cara yang kamu yakini salah. Maka harus rubah. Karena ada kaidah al-ijtihad la yunqadu ijtihad. Kok ijo? Ya udah pinter iso nerusno. Nah, ternyata itu sudut pandang kalau dengan kaidah itu sehingga lau shalla arba'a raka'atin bi arba'i jihadin sahhat sholatu. Tapi kalau dibalik al-ibrah fil ibadah itu bima fi dzannil mukallaf wa bima fi nafsil amr. Lah kalau andekan sudut pandangnya pakai kaidah itu berarti kan pasti ada 3 jihad yang salah. Pasti apa mungkin? Pasti. Nah, kenapa di bab al-ijtihad itu ditoleransi? Padahal jelas yang 3 ini tidak fi nafsil amr. Lagi-lagi tidak semua ulama cara pandang sama. Yang satu pakai kaidah ini, yang satu pakai kaidah. Makanya saya sering mencontohkan berkali-kali. Kalau kamu ingin suan saya enggak jadi enggak apa-apa, tetap baik. Karena kemungkinan seneng kiai ya 2. Dulu saya sering bercerita. Ada tabiin tanya sama sahabat, bagaimana wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabiin ini nangis. Wallahi saya ini saking hormatnya, saking haibahnya Rasulullah, saking hormat saya tidak pernah berani melihat wajah beliau. Saya sowan juga agak berani karena takut ganggu. Jadi cara seneng kiai itu ya kadang ra perlu sowan. Karena bawaannya itu ganggu. Loh misalnya saya ketemu anak istri saya kan asik terus ketemu Wahid kan ya pusing. Jadi Allahu Akbar. Provokator ini. Jadi justru saking takzimnya Rasulullah pilihannya itu tidak sowan karena takut ganggu Rasul. Ada sahabat yang pilihannya sowan. Wong jenenge seneng ya sowan.
Tapi kalau dibalik, jenenge seneng ya aja ganggu, ayo milih ndi. Ini dua mazhab yang sama-sama kuat. Jenenge seneng ya sowan, jenenge seneng ya aja ganggu. Ayo milih mana kamu? Ada dua pendapat. Kenapa Anda begitu yakin dengan satu pendapat? Di Furu'iyah, saya ulang lagi di Furu'iyah. Ya, bukannya makluminatin itu. Jadi tidak gampang. Sholat pakai pakaian resmi begini itu bagus. Pakai jubah, kamis, atau pakai hem, pakai sarung itu bagus. Tapi andaikan Nabi selalu sholat demikian, itu bahaya. Saya ulang lagi bahaya. Bahaya bagi syariat ini. Ini saya niat ngajarin gurunya, bukan anak-anak. Suatu saat Jabir bin Abdillah, kalau kamu baca lihat di bab sholat di Bukhari atau di Kitabul Ilmi, ilmu fi sholat maksudnya. Itu Jabir bin Abdillah itu pernah datang ke masjid, pakai gamis, pakai baju resmi, imamahnya dicopok, kamisnya dicopok, semua dicopot, terus sholat hanya pakai sarung tok, izarin wahid, terus akidan torofaihi ala atikihi. Ini kan orang kuno, sarung satu di akidan torofaihi ala atikihi, terus sholat. Geger sahabat tabiin, kan ini era tabiin, geger tabiin. Ungzur ila sahibi Rasulillah, lihat tuh sahabatnya Nabi. Salat ke model kayak gitu. Ketika Pak Khairuddin sudah salat dengan segala penampilan, jubahan, terus pakai imamah, dehem dari belakang, orang minggir semua, sudah top lah pokoknya, sudah top pokoknya. Ini sahabatnya Nabi. Terus ketika sahabat mulai dan nyun sewu, beliau ngendikannya agak kasar. Saya melakukan ini, saya mencek nanti di Bukhari. Kalau ada Bukhari juz 1 ambilkan, nanti bacakan. Apa cukup nanti tanya gurunya? Tanya saja nanti ya. Kalau 5 menit menemukan berarti dia sudah paham. Kalau ngasih waktu 1 hari masih cari-cari berarti. Ukurannya gampang. Kalau saya setengah menit langsung ketemu. Nanti ya cukup gurunya ya, nanti kasihkan. Kalau bilang besok berarti belum tahu. Tapi kalau 5 menit kok ketemu ya sudah lumayan. Kata Jabir bin Abdillah, saya melakukan ini liyaroni al-ahmak misluk. Keras sekali. Saya melakukan ini supaya orang ahmak kayak kamu itu tahu. Ahmak itu terjemahnya nggak usah diterjemah. Ya pelai jahil atau teman akrabnya apa? Jahil yang agak kebablasan itu namanya apa? Ahmak. Jahil yang ya sudah seperti itu. Ternyata itu berkahnya Masya Allah sampai sekarang. Beliau terus ngendikan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli hakadza, akidan tarafai izari ala akidi. Andaikan itu enggak pernah dilakukan seorang sahabat yang bersaksi Rasulullah pernah melakukan itu, maka kita akan menganggap sholat jubahan resmi seperti itu menjadi syarat sah. Pakai hem seperti ini resmi menjadi syarat sah. Barokahnya itu diketahui, oh yang paling pokok itu satrul aurah, yaitu mabena surah warubah. Jadi tidak konsisten itu kadang penting untuk menjaga varian hukum. Loh, Nabi itu nggak pernah terawih. Andaikan Nabi terawih terus, maka akan dikira terawih itu wajib. Nah barokahnya nggak pernah terawih, itu kamu bisa nggak terawih kan gitu. Maksudnya ya boleh nggak terawih. Ya, kalau nanti pengurus mewajibkan, carikan takbir sulam taufik ijabu malam. Bisa masalah besar itu. Nggak ada. Ini cerita ilmu, nggak cerita perilaku. Nggak ada. Ini cerita ilmu, nggak cerita apa? Perilaku. Jelas kan? Jadi kadang seperti itu penting. Contoh lagi, dan ini sering saya utarakan. Ketika Nabi Fathu Mekah, tofa ashabu jami'an, itu musyatan. Semua ketika tawaf itu jalan kaki. Tapi Nabi itu unik. Tofa Rasulullah wahdah rokiban. Nabi tawaf itu pakai kendaraan unta. Yang lainnya musyatan, semuanya masin, jalan kaki. Tapi Nabi malah tofa rokiban. Padahal jelas kaidahnya al-ajru bi qadri. Tapi andaikan Nabi kok tofa masyian, maka kita tidak tahu caranya tawaf. Tidak tahu hukumnya. Atau paling enggak nganggep bahwa syarat sahnya tawaf harus jalan. Tapi barokahnya Nabi tawaf rokiban, akhirnya ada hukum, ternyata syarat sahnya tawaf tidak harus jalan, tapi boleh berkendara. Akhirnya kita tahu orang sepuh sedikit tawaf pakai kursi roda, pakai macam-macam. Jadi semuanya itu berkah, perbedaan itu berkah.
Tapi yang baca harus orang alim. Kalau orang yang fikal bi marot ya piye Nabi karep wong ya kon mlaku dene enak-enakan numpak. Ya ribet nek kena wong sing fikal bi marodun fazatahum wa marad. Jadi ribet ini ustaz satu ini ribet. Ya subuh kesiangan ini contohnya kok kayak perilakunya. Ini Ki Hasan contohnya kayak perilakunya. Sholat itu ada waktunya. Sekali waktunya habis, normalnya sudah tidak wajib. Ya enggak? Kamu mau sekolah, selesainya jam 12. Kamu bangun setengah 1. Harus sekolah apa tidak usah? Karena momen sekali kelewat kan enggak bisa diulang. Normalnya sholat qadha itu tidak wajib. Normalnya. Karena momen waktunya sudah habis. Dan qadha normalnya juga nyuwun sewu haram. Normalnya. Tapi berhubung Pak sering kodok terus bilang gak haram kan? Karena yang kodok bukan hanya santrinya tapi apa? Gurunya. Tapi nyun sewu, Nabi itu tahu ditakdir kodok. Saya tidak bilang Nabi kodok, ditakdir kodok. Ini bedanya Nabi dengan kamu. Nabi pernah ditakdir kodok. Dan nyatanya Nabi tetap sholat. Akhirnya jadi syariat kodok itu tetap. Andai kan Nabi tidak pernah kodok, maka orang cara berpikir, waktunya kan sudah habis. Pasti malaikat bagian nyatet sudah gak ada. Lah apa sholat wong sing nyatet wis tutup buku kan? Karena logika waktu itu kalau momennya kelewat ya sudah normalnya. Tapi agama ini tidak seperti itu. Berhubung Nabi pas qadha juga sholat. Itu kayaknya juga jamaah ya. Wah itu yang ribet itu. Ya kan jamaah kan itu. Jamaah kan? Wah, aku nak mbok praktekno ning pondok. Ya ribet. Separuh pondok kodok terus dimami Khairuddin sing komat wahid. Wah. Perkara kan? Nah, barokahnya ngerti kunut itu sunat, pura-pura ndak kunut. Akhirnya kayak orang baik kan? Yaitu mau melakukan sholat duha. Ini ya akhirnya guru saya sedang sholat duha. Itu husnudon yang gioblok. Jadi lah itulah yang jadi analisis usul fikih. Jadi semuanya itu ada analisisnya. Saya ulang lagi semuanya itu ada. Yang jelas itu di antara pantangan Islam itu ijabu malam yajib dan tahrimu malam yahrum. Karena manis tahsana faqad syar'a. Dan Allah itu enggak suka ada syariat tandingan itu enggak suka. Karena bahaya kalau semua orang istihsan bahaya. Saya pernah ini cerita nyata. Ada pengurus yayasan yatim piatu yang sehat. Saya ulang lagi yang sehat. Sehat yayasannya, sehat apa keuangannya, sehat perilakunya. Datang ke saya minta doa, minta nasihat. Normalnya kan saya puji, tapi saya dingin saja. Saya bilang yayasan yatim piatu itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau dibiarkan. Karena anak-anak yatim ini kan milik keluarga. Setelah bapaknya mati, biasanya mbahnya ngerawat, Pak D, Pak Leknya ngerawat. Nah, dengan kamu ambil ke yayasan itu, dia tercerabut dari keluarga. Satu, Anda jangan merasa perilaku Anda atau solusi Anda atau amal Anda lebih baik. Bisa saja kalau di keluarga lebih. Tak beri contoh, anak yatim di kampung saya ini gendut-gendut. Karena dulu Pak D, Pak Leknya, mbahnya tidak pati sayang, barokah yatim sayangnya berlipat. Terus kedua, barokahnya di rumah makannya bebas. Kalau di yayasan kan harus pakai jam. Mana seneng cah cilik makan di jam. Jadi biar, ya nah ini lagi-lagi khilaf. Yang setuju yayasan yatim, yang sehat loh, kalau kan yang nggak sehat memang kita tidak cocok. Yang sehat, bayangkan yang sehat. Itu saja ada masalah. Karena tadi anak ini kan bagus, makanya Mbah Mun pernah dawuh. Ya yayasan yatim piatu itu ya apik, tapi gak oleh bocah tercerabut sangka keluarga. Lah ini kalau kita mentasrek terus semua anak diambil terus gak tahu Pak D-nya siapa, mbahnya. Meskipun ditulis tapi kan enggak semudah itu, ingat kalau hanya sekedar di catatan dokumen kan. Tapi kalau dibiarkan di keluarga ngundang Pak D, Pak Le, Mbah dan sebagainya. Jadi enggak bisa misalnya kamu bahas masalah gimana hukumnya mendirikan yayasan yatim piatu. Terus kamu bilang sunat mutlak. Enggak bisa, karena di sini ada unsur tadi.
Kak sampean mondok ini sunat apa enggak, Pak mondok? Ya bisa wajib, bisa sunat, bisa haram. Karena yang haram misalnya gini, kamu di kampung kamu itu andalan, tidak ada orang baik kayak kamu, tidak ada yang bisa ngaji kecuali kamu. Enak-enakan mulang neng pondok, mergo keren timbang mulang neng kampung, mau wong telu. Makanya Mbah Mun kalau guyon sama saya masih ingat betul lagi. Jadi kiai yo latihan, aku tahu keliru kata Mbah. Tak pikir keliru apa? Anak perainan ditanya Mbah Mun, "Cung perainan kok neng pondok?" Mbah Mun sempat kusnudon kayak cah sregep, wong perainan kok ndak pulang. Ternyata, lu perainan kok neng pondok, Cung, kok sregep temen. Mboten Mbah, nate ngomah kan ngarit. Ternyata. Jadi husnudzon itu kadang gitu. Semenjak itu Mbah Mun kalau ada perainan, Cung, mulai Cung ben kenal wong tuamu. Jadi malah dibalik. Iya kan kalau kelamaan ke pondok kan enggak roh asal usul orang tua sehingga tidak punya empati, tidak punya kasihan kan. Orang tuanya berjibaku ngarit apalah kerja-kerja apa. Lah ya, artinya terus kamu tidak bisa. Semua santri yang perainan tidak pulang berarti santri baik. Sebetulnya tidak mesti juga. Santri takut ngarit kan gitu. Jadi namanya sudut pandang gitu. Jadi masalah-masalah furu'iyah itu tidak bisa tidak seperti itu. Nah, sehingga kita tahu di kitab Mahali atau di kitab beberapa kitab fikih mesti kaul awal, kaul sani, kaul salis dan sebagainya. Karena ini masalah sudut pandang. Wali nikah misalnya. Wali nikah itu kalau fasik sah apa enggak? Wali mujbir. Ada ulama yang mengatakan kalau wali mujbir fasik tetap sah jadi wali. Likamali syafaqatih, karena seorang wali ini pasti sangat sayang. Meskipun fasik dia orientasi tentang anaknya tetap bagus. Ada yang bilang enggak. Kalau fasik harus dicabut hak walinya. Di mana-mana orang fasik sudah error. Jangan-jangan karena dia pemabuk atau karena dia tukang judi, pikirannya dapat menantu yang kaya meskipun tukang judi. Bahaya ini kalau diberi hak wilayah atau hak wali. Makanya saya ulama mengatakan sekali fasik dicabut. Nah ya, yang satu memandang umumnya orang tua meskipun fasik tetap likamalis. Tapi kata siapa di sosial itu mesti semua orang begitu apa tidak mesti? Tidak mesti. Makanya kalau saya mengatakan cabut saja. Li'annahu la yu'manu ayadu'aha inda fasikin mislih. Karena siapa yang bisa menjamin kalau dia tidak mengawinkan putrinya dengan orang fasik yang sejenis. Orang fasik pasti komunitasnya juga fasik. Dan dia nganggap orang fasik itu tidak problem, wong dia sendiri fasik. Wes do untuk iki capek, jebule capek sing tau ngutangi ning nggon judi. Karena dia punya ukuran apik versinya dia. Lagi-lagi fikih kok mujma' alaih mau piye. Oh yo. Yang furu'iyah maksud saya, yang furu'iyah. Iki pinter toh cukup ya. Sudah 45 menit. Mohon ngoten mawon.